Oke, ini sambil nunggu Mbak Wina comeback, saya opening dulu ya. Ini udah jam 9 soalnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ini udah jam 9, berarti saatnya kita berbabibu, baca, dan bincang buku. Nah, buku yang akan kita perbincangkan hari ini, kemarin udah kita soundingkan ya. Ini bukunya. Nah, kisah-kisah pembunuh sepi. Mungkin di antara yang kawan-kawan yang sudah hadir di sini pastinya sering lah ya merasakan yang namanya sepi, kesepian, itu pernah gitu kan ya. Nah, setiap orang pasti mempunyai strategi masing-masing untuk apa ya, keluar dari kesunyian, keluar dari kesepian yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Nah, tapi kalau mungkin di antara kawan-kawan ada yang ingin apa namanya melewatkan kesepian sembari bersedekah begitu. Nah, ini ada penawaran dari saya. Namanya adalah sedekah Jumat es teh Aksan. Nah, seperti ini. Cuman ini gelasnya saya isi kopi ya, bukan es teh ya. Nah, kalau barangkali di antara kawan-kawan ada yang berminat untuk sedekah Jumat berupa minuman es teh gitu ya, es teh Aksan, nanti silahkan hubungi kontak person yang nanti saya share di deskripsi kanal YouTube kita gitu ya. Atau mungkin pengen mampir langsung ke sana, menikmati keramaian di sana, boleh datang ke Barakat Jaya 17 nomor 10 gitu ya. Oke, Mbak Wina, sebentar saya cek dulu. Nah, ini sudah muncul gitu. Nah, wes. Sudah pakai lipstick. Sudah. Oke, Mbak Wina, ini tadi udah saya opening, jadi kita akan membicarakan karyanya Mbak Wina ini kisah-kisah pembunuh sepi. Sebelum nanti Mbak Wina perkenalan Oke. singkat tentang buku ini, saya pengen penasaran dulu nih. Judulnya adalah kisah-kisah pembunuh sepi. Kenapa sepi itu harus dibunuh? Padahal seorang penulis ini kan sebenarnya sudah sangat akrab dengan namanya kesunyian. Bahkan kadang malah membutuhkan kesepian, gitu, membutuhkan kesunyian. Tapi kenapa Mbak Wina terpikir judul buku ini adalah Pembunuh Sepi, kisah-kisah pembunuh sepi? Mungkin bisa diceritakan dulu asal muasalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, terima kasih sudah mengajak saya untuk bincang-bincang pagi ini. Saya memundurkan kelas kelas ini loh ya, kelas murid. Saya punya murid kalau minggu pagi itu jam 8 sampai jam 10. Oke, Nah, ini terima kasih. murid di kampung di desa ini Hmm, saya hmm, mengajar hmm. bahasa Inggris ndek-ndekan gitu lah ya untuk Oh alah, anak-anak iya, iya. SD. Saya undurkan karena saya memberi waktu kepada Trimef, Mbak Epi dan Mas Yuda Terima untuk kasih. bincang-bincang ini. Mengenai sepi ya, sepi atau sunyi dan hening itu beda. Hmm, Menulis itu butuh keheningan. Tetapi ketika kita riset, sebelum kita menulis kan kita riset ya. Ketika kita riset itu kita bisa ada di mana saja. Bahkan saya bisa menulis di kafe yang hingar-bingar gitu, saya bisa. Tetapi kan itu hmm, menulis dalam rangka riset. ya. Tapi ketika menulis untuk akhir, untuk final edisi, itu kita butuh hening. Nah, tetapi sepi dan sunyi itu bukan hening. Sepi dan sunyi itu Oke. adalah kondisi berbeda. Eh, saya saat ini sering mengalami itu perasaan sunyi dan sepi itu. Padahal saya ada suami, saya punya 25 kucing, saya punya murid-murid yang tiap hari Minggu ke sini, banyak teman Hmm, berkunjung. Tapi saya sering mengalami sunyi dan sepi itu justru akhir-akhir ini. hmm. Tetapi di awal-awal pandemi ini saya tidak merasakan itu. Tetapi mungkin ya, apa istilahnya, kumpulan dari rasa kehilangan itu menciptakan rasa sepi. Jadi buku ini isinya adalah separuhnya itu adalah kisah-kisah yang ditulis ketika pandemi. Separuh atau berapa ya? Beberapa cerita dan beberapa cerita juga tentang pandemi ya di sini.
Seperti misalnya nih cerita yang terakhir ini, Malaikat Hujan. Ini juga ceritanya tentang kematian akibat pandemi. Nah, jadi pandemi itu menciptakan suasana sepi dan sunyi bagi banyak orang. Saya awal-awal pandemi tidak merasakan itu, tetapi sekarang Hmm. ini saya merasakan karena saya banyak kehilangan. Banyak kehilangan teman, banyak Ya, kehilangan kerabat akibat pandemi. Jadi sepi itu harus dibunuh menurut saya karena itu berakibat eh, pada gangguan kesehatan mental. oke. Gitu. Saya sering menangis akhir-akhir ini itu takut kehilangan. Ada semacam rasa takut kehilangan. Sampai semalam aja saya peluk suami saya bilang, sampai kapan saya merasakan ini? Saya akan merasa kesepian karena banyak teman hilang. Beberapa karena pandemi, beberapa karena meninggal karena ya memang sakit gitu ya. Bahkan mertua saya saat ini sekarang lagi opname karena COVID. Hmm. Saya rasa COVID ini banyak menimbulkan eh, apa gangguan kesehatan mental. Yang paling parah adalah rasa sepi itu. Rasa sepi dan sunyi itu banyak dialami oleh bahkan teman saya yang riwa-riwi luar negeri Indonesia itu ternyata dia juga merasa kesepian. Dia merasa sunyi karena tiap hari dia dibombardir oleh berita kematian gitu ya. Ya, ya, Dan, ya. beberapa keluarganya juga kena COVID dan harus dikarantina, bahkan beberapa meninggal. Bayangkanlah ketika kita dikarantina gitu ya, sakit, dikarantina, tidak boleh ketemu sanak saudara di sebuah ruangan sendiri sampai 14 hari. Bayangkanlah betapa sepinya hidup kita. Iya. Itu jadi pandemi itu menciptakan rasa sepi. Jadi kita harus bisa mengalahkan itu rasa sepi itu dengan cara membunuhnya. Membunuh rasa sepi itu caranya bagaimana? Menulis. Oke. Saya menulis untuk membunuh rasa sepi. Dan bagi yang belum bisa menulis itu adalah membaca. Membaca. Bacaan ini tidak berat. Betul. Saya tahu tulisan saya bahwa tulisan saya ini tidak berat. Tetapi juga menurut saya tidak ecek-ecek, tidak cemen Ya, gitu ya, ya. ya, ya. Eh, ini mungkin salah satu cara untuk membunuh sepi yang melanda kita akhir-akhir ini 2 tahun setengah bahkan hampir 3 tahun ya. Nanti bulan Maret itu udah 3 tahun. Semoga ini bisa membantu teman-teman membunuh rasa sepi, baik itu akibat pandemi maupun akibat yang lain-lain. Tidak Betul. berat kok Ya, membacanya. oke. Nah, di sini kan Itu isinya, pastinya. ini kan kumpulan cerpen ya Mbak Wina ya. Kalau nggak salah ada 15 Mm-mm. cerita yang ada di dalamnya. Ini berapa Mm-mm. lama prosesnya untuk menjadi sebuah draft ya sebelum diajukan ke penerbit? Berapa lama? Sebenarnya sih ini kumpulan ya gabungan ya. Ya. Misalnya ini cerpen yang Malaikat yang menyembunyikan sayap. Itu Mm-mm. justru dibuat tahun 2013. 2013 ketika saat itu saya sedang bikin kelas kelas menulis cerpen yang Mbak Evi loh jadi panitia loh waktu itu. Oh, Eh, Waktu itu Kota kita, bukan? ya cerita kita di kota kata. Iya. cerita kita di kota-kata. Di kota-kata Oh, iya, 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 iya. di Balai Ya, Pemuda. Balai Pemuda. Ya, mm-mm. benar, benar. Satu Wong Surabaya nulis cerpen. Ya, Mm-mm. betul, Ya. betul. Nah, itu salah satunya. Nah, itu saya pungut karena ceritanya menarik. Terus ada yang sudah pernah tayang di Kompas, pernah Ya, tayang di Jawa Hmm. Pos gitu ya. Gabung-gabungan. Nah, yang baru saya buat di kala pandemi itu antara lain ya Malaikat Hujan, Jejak, terus apalagi ya, ada beberapa. Jadi nggak bisa dihitung waktunya Mhm. karena memang ini gabungan Mhm. begitu. Ya, eh, Nah, oke, silakan lanjut dulu. ya ini saya mengajak salah satu murid kelas menulis cerpen.
Mbak Meta Mevlana ini saya menulis cerpen waktu Waktu. itu ya di masa pandemi. Kemudian Mbak Meta merespon dengan cerita Sumbang. Nah, ini adalah eh, tantangan buat dia. Ternyata dia berhasil. Ya. Ah, Nah, nah, saya memang belum membaca semuanya Mbak Wina ya. Paling tidak ada 5 hmm, cerpen. Memang di sini uniknya dari buku ini adalah menawarkan pesan-pesan yang berbeda. Sehingga mungkin pilihan pembaca yang menjadi favoritnya mungkin juga akan berbeda-beda ya. Untuk yang seleranya hmm, dengan budaya mungkin akan suka dengan Gandari dan Dusala, terus cerpen jejak gitu kan ya. Termasuk yang suka dengan isu-isu feminis juga pasti akan memfavoritkan cerpen Gandari dan Dusala. Cuman kalau saya nih, hmm. favorit saya mungkin Mbak Wina sudah bisa nebak nih. Favorit saya Nggak bisa adalah nebak. Istri untuk Suamiku. Lah, itu Oh. Mengena, mengena. ya di sini apa ya, saya sebenarnya awalnya sudah menikmati sih awal ceritanya, tiba-tiba si suami ini datang meminta izin untuk menikah lagi dan ternyata istrinya merespon oke, kalau gitu kenalkan dengan calon apa ya, calon istrinya, calon istri kedua lah gampangnya gitu. Cuman sayang, saya agak sedihnya endingnya ternyata kok nggak jadi ya gitu ya. bukan bukan nggak jadi, itu dibuat endingnya tuh terbuka. Oh gitu. Ending terbuka itu untuk ini, untuk supaya pembaca itu memikirkan sendiri, menyimpulkan sendiri kira-kira bagaimana. Tapi ini buat para lelaki yang baca buku ini, bacanya tolong sembunyi-sembunyi aja ya. Jangan baca ini di depan istrinya. Kisru. Cerpen itu ketika saya posting Oh di gitu. sosmed, yang baca kebanyakan cowok. Wah. Lo tau? Oke. Dan banyak mendapat pujian dari cowok. Nah, cuman gini Mbak Ina, mungkin banyak ya di antara penggemar cerpen itu yang suka dengan cerpen yang mengandung surprise, apa istilahnya, mengandung twist ya gitu. Nah, saya terus terang kemarin juga membaca cerpen waktu gitu ya. Ini benar-benar endingnya gila, endingnya di luar dugaan saya. Kan itu ceritanya ada seseorang yang memesan sebuah komposisi musik, minta waktu 7 hari, ternyata disanggupin 3 hari, bayarannya jelas, nominalnya. Ternyata endingnya nggak saya sebutkan, nanti biar teman-teman baca sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, mungkin banyak yang para penulis cerpen baru ya, penulis pemula yang bertanya, gimana sih caranya membuat twist itu, strateginya gimana sih sebenarnya? Ya, ini buat teman-teman yang ikut kelas menulis cerpen, bisa juga jadi ini ya, jadi trik ya. Jadi ketika kita menulis itu, marilah kita membebaskan pikiran kita seliar mungkin. Jangan berpikir gini ya, takut di ini oleh masyarakat, takut di apa istilahnya, di judge, mendapat judge dari masyarakat. Bahkan ini Mbak Evi pasti mengalami, takut peristiwa yang tidak enak di cerita itu kembali pada dirinya si penulis. Itu banyak yang mengalami itu. Kesulitan membuat membuat cerita karena takut peristiwa yang ada di dalam cerita itu mengenai dirinya. Nah, kalau saya tidak pernah takut, tidak pernah mengalami ketakutan itu. Justru saya sering membuat tokoh saya itu jadi jahat, jadi pembunuh. Itu sering jadi pembunuh itu, dari pelacur gitu ya. Karakter dalam cerita kita, si aku di dalam cerita itu adalah aku liris ya, aku karakter, bukan aku si penulis kan. Iya. Itu yang harus diingat oleh teman-teman. Saya setiap kali menulis itu melepaskan diri dari aku si Wina, tetapi aku adalah tokoh itu dengan kegilaannya, dengan kebebasan berpikirnya. Nah, ending itu
biasanya nemu di tengah jalan. Hmm. Nemu di tengah jalan ketika menulis, saya biasanya tuh membuat catatan inti gitu ya. Saya mau menulis apa sih gitu. Catatan inti. Kemudian saya kembangkan. Makanya saya kalau menulis itu selalu laptop ini internetnya nyala. Karena Hmm. ketika saya, misalnya begini ya, bentar, misal gini. Mana ya? Gini. Saya menulis tentang malaikat hujan ini ya. Oke. Ini kebetulan saya punya apartemen, jadi apartemen studio, jadi saya bisa membayangkan. Tetapi bagaimana peristiwa-peristiwa itu, bagaimana suasana di sekitar apartemen itu, walaupun saya punya apartemen, saya tetap googling. Dan bahkan saya membaca pengalaman orang-orang yang bercerita bagaimana tinggal di apartemen. Misalnya ini ya, saya baca sebentar. Malaikat hujan. Kesepian. Kau akan merasakan itu jika hidup di sebuah kotak berukuran 7 kali 8 meter persegi sendirian. Meskipun benda-benda di dalam kotak itu berharga selangit, kesunyian akan tetap mengurungmu. Tetanggamu hanyalah kotak yang sama. Pintu-pintu yang bentuk dan warnanya sama. Di sepanjang lorong yang menghubungkan lift dan kamar, kau hanya mendapati pintu-pintu tertutup, seperti kotak mainan Lego. Jika kau beruntung, akan bertemu tetanggamu di kolam renang atau di Pujasera. Di depan lift, kau mungkin bertemu 1-2. Namun kau tak tahu dia siapa, dari unit berapa. Sidik jarimu yang dibutuhkan di sini, bukan wajahmu. Nah, itu pembukaan dari sebuah cerita yang malaikat hujan, yang teman-teman pasti bisa merasakan bagaimana kelanjutannya ya. Kesepian, hidup di apartemen itu nggak enak, makanya terus saya jual akhirnya apartemen saya. Nah, tetapi bagaimana suasana itu saya tetap googling. Tadi saya mencari tahu bagaimana perasaan orang-orang, bagaimana suasana tinggal di apartemen, bagaimana interaksi antar orang, bagaimana. Bahkan saya ada satu novel yang belum selesai, itu tokohnya tuh fotografer, saya tinggalkan di apartemen studio dengan segala suka duka dan ceritanya. Itu semuanya saya googling. Nah, kemudian cerita ini endingnya bagaimana, itu biasanya saya juga tidak pernah memikirkannya. Endingnya itu nemu aja di tengah jalan. Gitu. Yeah. Tetapi ya yang harus diingat oleh teman-teman adalah bahwa membuat sebuah cerita memang dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Saya ingin menulis ini ketika orang membaca itu, saya ingin pembaca itu mendapatkan apa. Nah, itu. Ya. Oke, ini saya buka 3 penanya gitu ya. Sebentar. Oke. Ya, sekarang saya buka sesi untuk audiens, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini saya dapat info katanya untuk 3 pertanyaan, 3 penanya gitu ya. Itu nanti akan mendapatkan buku dari Mbak Wina. Betul ya? Datang ke Bapak. Gimana? 3 buku ya berarti ya, masing-masing 1 buku gitu ya untuk penanya. Oke, boleh silakan. Mungkin siapa duluan ini? Mbak Ika Sari 1. Saya. Mbak Ika Sari ada lagi? Iya. Mungkin selain Mbak Ika ada lagi? Kalau rebusan tuh sebetulnya enak. Gimana? Oh, Mbak Endang bocor, Mbak Endang. Nah, maksudnya kalau rebusan itu. Oke deh, Mbak Ika Sari silakan. Oh, iya. Ya, baik, terima kasih. Kalau rebusan itu dibeli, kadang-kadang dibeli aja nggak apa-apa. Mbak Endang bocor. Mbak En. Sarapan rebusan memang enak. Mute aja. Sebentar. Ya. Di mute sih. Di mute. Sudah di mute sebenarnya. Sudah. Udah. Oke, silakan Mbak Ika. Baik.
Ya, terima kasih Kak Yuda. Oke. Eh, Kak Wina, saya belum membaca memang ceritanya semua. Dan justru sebetulnya pertemuan ini salah satunya ingin mengetahui eh, buku-buku Kak Wina, lebih dalam ingin membaca, juga harapannya bisa memiliki, entah nanti dapat hadiah atau bisa membeli. Nah, eh, eh, karena saya belum ini ya, belum belum membaca. Sebetulnya saya tidak banyak tahu, tapi dari sedikit tadi yang dibahas, saya ingin tahu cerita yang tadi sepertinya beberapa catatan tadi ada cerita-cerita yang lain. Apakah cerita yang terkait, saya mendengar satu cerita terkait dengan pembunuhan atau hal yang berkaitan dengan horor mungkin lah ya, bukan pembunuhan. Karena kadang-kadang kalau bicara horor kok mesti ada mati seperti itu. Padahal kan tidak selalu ada kematian. Pertama saya ingin tahu diceritakan apakah ada di ini kumpulan cerpen ini terkait dengan yang horor gitu pun atau teror, karena pengen tahu sebetulnya, pengen belajar nih lebih dalam. Nah, yang saya ingin saya tanyakan terkait dengan horor dan terornya itu, penekanannya sebetulnya apa sih ya kuncinya, yang dikatakan horor atau teror, terus bagaimana sih cara menemukan idenya itu? Tadi kalau Kak Wina sempat sampaikan bahwa kalau di terakhir ending yang twist atau bagaimanapun itu suka muncul begitu saja. Nah, itu prosesnya tuh gimana bisa memunculkan? Mungkin sempat di dalam pengembaraan menulis ini ditemukan gitu ya. Caranya menemukan hal-hal yang mengejutkan gitu loh. Hal-hal seperti itu. Karena itu nggak mudah itu menemukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat ini dituliskan tentang Kak Wina cerita juga bahwa kalau salah satu strategi cara menulis itu adalah sehingga pada dasarnya adalah dituliskan catatan inti dulu. Baru nanti biasanya suka berkembang. Kalau sudah ahli memang pasti akan menemukan ya. Tapi kalau model saya yang kayak belajar ini mesti sudah harus kepikiran semuanya. Bisa saja nanti dalam perjalanan berubah. Pasti suka seperti itu. Nah, catatan inti ini sebetulnya apakah seperti kerangka tulisan kalau kita mau menulis apapun lah. Saya biasanya menulis report sih, itu biasa ditulis dulu kerangka-kerangkanya itu. Apakah sejenis itu catatan inti? Mungkin ada contoh diceritakan sedikit buat saya. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Wina. Iya, Kak Ika, dua pertanyaan. Yang pertama tadi sebenarnya udah saya singgung ya tadi bahwa menemukan ending yang tak terduga itu biasanya ya tidak sengaja. Ketika kita sudah menulis itu, kadang-kadang apa yang sudah kita tulis itu bisa berubah. Malaikat Hujan itu sebenarnya adalah pecahan dari satu cerita yang dipecah menjadi 3 cerita. Karena aku merasa, waduh ini bisa dikembangkan nih. Ide itu bermunculan ketika nulis. Termasuk di dalamnya adalah kisah-kisah asmara seorang penulis novel. Di sini, kemudian Malaikat Hujan, kemudian satu lagi apa saya lupa, 3. Settingnya semuanya sama di apartemen tipe studio. Nah, di tengah jalan, ide ini berkelindan, riuh gitu ya. Ini kan bisa dibuat gini, ini kan bisa dibuat gini. Banyak banget. Karena ini cerpen, kita harus berpikir simpel. Tokoh tidak boleh banyak, ya. Maksimal tokoh itu 3 aja, harusnya 2 aja cukup. 3 aja, yang ketiga itu paling ini cameo atau tokoh yang sekedar lewat gitu ya. Jadi dalam sebuah cerpen tidak boleh banyak tokoh karena kita hanya punya 10.000 CWS gitu kan. Lagi pula itu memudahkan kerangka berpikir para penulisnya supaya tidak bercabang-cabang nggak karuan. Jadi jangan banyak tokoh karena setiap tokoh itu adalah karakter yang harus kita kuatkan. Nah, contohnya ini tadi Malaikat Hujan. Ini ceritanya adalah tentang si aku, si tokoh perempuan, dan si Malaikat Hujan dan Sam. Malaikat Hujannya itu hanya selintas.
Tapi yang terpenting di sini adalah Sam tokohnya. Nah, ketika kita menemukan ending yang kira-kira akan banyak menimbulkan percabangan, saya memecahnya menjadi cerita yang lain supaya tidak, ibaratnya begini ya, kalau novel itu satu pohon banyak cabang, kemudian masing-masing cabang banyak ranting. Maaf ini agak berisik karena ada anak-anak dari kelompok baca yang lain sedang kesini. Nah, kemudian untuk menemukan ending yang tak terduga itu juga itu nggak bisa kita kita rekayasa. Kita ibaratnya menjelajah di hutan belantara. Kalau kita sudah pernah melihat jejak, enak kan? Kita tinggal mengikuti. Nah, itulah gunanya membaca. Membaca itu ibarat kita ini menemukan jejak di belantara itu, sehingga itu memudahkan kita. Istilahnya itu adalah writing path, gitu ya. Jejak di dalam belantara yang memudahkan kita untuk menemukan ending. Jadi disitulah kita bisa bisa menemukan ending atau percabangan cerita itu dengan banyak membaca. Kemudian sebentar Mbak Wina, maaf Mbak Wina. Sebentar. Ini kan waktunya 2 menit. Saya kesepakatan dulu dengan teman-teman karena kita masih asik ya, kayaknya ini masih asik pembicaranya. Gimana kalau kita perpanjang dengan meeting ID dan passcode yang baru itu barusan saya share ke meeting chat. Jadi nanti kalau tiba-tiba close kita masuk lagi ke meeting ID dan passcode yang baru gimana? Oke. Supaya tetap free gitu loh maksudnya. Nggak apa-apa ya? Ya. Oke. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu Mbak Wina. Nah, tadi terus yang pertanyaan kedua Kak Ika adalah bagaimana bisa menemukan teror ya. Saya sendiri juga tidak ahli membuat cerita horor. Saya perasaan belum pernah membuat cerita horor. Tetapi kalau teror mungkin beberapa gitu ya. Beberapa cerita saya itu berupa teror. Ya, contohnya tadi cerita yang waktu ya, yang berjudul Waktu. Itu sebenarnya adalah teror bagi pembaca. Jadi mungkin Kak Ika nanti Kak Ika nanti tak kirimilah bukunya, bisa dibaca. Cerita yang berjudul Waktu itu sebenarnya adalah teror karena sebenarnya dari awal itu sudah berupa ketegangan. Tapi saya malah nggak punya cerita horor. Kalau cerita horor yang dimaksud adalah hantu, enggak. Tapi kalau cerita teror saya punya beberapa. Bahkan di dalam cerita yang di sini tuh ada Mencari Ibu. Itu juga cerita teror karena korban-korban COVID. Di situ adalah korban-korban COVID. Nah, salah satu trik untuk membuat cerita teror itu adalah jangan membuat kalimat panjang. Di dalam cerita yang penuh ketegangan, itu gunakan kalimat-kalimat pendek. Kalimat pendek itu membuat kita mudah untuk menyusun strategi. Kalau kalimat panjang-panjang yang koma, kalimat majemuk, itu biasanya digunakan untuk cerita yang kontemplatif. Kalau yang cerita horor itu, gunakan kalimat pendek-pendek. Dan bagaimana membuat cerita supaya tegang? Ya, membaca, Kak. Itu tadi, seperti kita masuk ke hutan belantara, kalau kita membaca itu kita menemukan jejak orang gitu. Jadi kita tinggal mengikuti jejak itu supaya kita tidak tersesat gitu kan. Sudah 2 menit. Ya, mungkin ada pertanyaan lain mungkin? Syuting nggak waktunya? Tinggal 1 menit lagi sih gitu. Gimana? Gak apa-apa, kalau bertanya nanti dijawab pada sesi berikutnya. Oke. Nah,
Eh, ya, ini masih ada satu menitan lah ya. Mungkin dari saya dulu, Mbak Wina. Eh, Terkait dengan isu feminis yang muncul di cerpen Gandari, apakah itu masih relevan ya tentang pesan yang untuk kondisi zaman sekarang ya maksud saya? Oh, sangat relevan. Sangat relevan ya. Sangat relevan. Karena sekarang ini ya di Asia, negara-negara Asia ya, apakah itu di India, apakah itu di Cina, Jepang, apalagi Indonesia, kita ini kan negara patriarki. Oh Ya, iya. tidak diakui tidak, ya. Apalagi negara Asia yang Muslim itu sangat patriarki. Nah, jadi Gandari dan Dusala itu adalah cerita pewayangan, ya kan? Ya. Di mana itu adalah novel yang dibuat oleh Walmiki pada tahun sekian gitu kan, yang akhirnya jadi cerita wayang yang kita kenal selama ini. Saya melihat kerangka berpikir Walmiki yang menciptakan cerita wayang itu Mahabharata dan Ramayana itu, betapa perempuan itu adalah objek. Perempuan itu bukan subjek. Mereka tidak bisa memilih untuk dirinya sendiri dan mereka tidak bisa menentukan langkah masa depannya sendiri. Rata-rata mereka itu dijadikan pelengkap. Yang menyedihkan ya, para perempuan itu dijadikan hadiah sayembara. Ya. Walaupun dia anak raja. Itu banyak sekali ceritanya. Perempuan yang agak berdaya itu Sri Kandi. Karena dia punya keahlian memanah. Sehingga dia ditugasi untuk membunuh Resi Bisma dengan panahnya. Yang lain tidak berdaya. Hanya melahirkan keturunan, menjadi hadiah sayembara. Itu yang ingin saya protes di Gandari dan Dusala. Dan itu sebenarnya berlanjut. Di dalam cerita itu, Mahabharata itu ya, si Gandari itu, karena dia hamil, lama kan dia hamil anak pertama itu, tidak lahir-lahir, Destarata tuh ngamuk. Ngamuk akhirnya dia minta menyetubuhi pelayannya. Agar diizinkan menyetubuhi pelayannya. Akhirnya dia punya anak dengan pelayan itu kan. Nah, nanti di cerita saya selanjutnya, Dusala itulah yang jadi pelayan yang disetubuhi oleh Destarata itu. Gitu. Nanti perjuangan batinnya si pelayan yang ingin merdeka dan Gandari itu saya padukan di situ. Nah, saya juga di dalam cerita Kuntul Winanten tidak ada di sini, adanya di cerita Kalih. Saya juga membuat cerita yang berbeda. Kalau di dalam cerita wayangnya, Kuntul Winanten itu nggak ada di India ya, adanya di Jawa, di wayang Jawa. Kuntul Winanten itu kalau dalam cerita pewayangan, dia itu dijadikan tumbal oleh Yudhistira. Jadi dia ditakdirkan oleh dewa-dewa menjadi perempuan yang dimenangkan oleh Yudhistira. Kemudian setelah dinikahi, dia masuk di dalam tubuhnya Yudhistira dan akhirnya kerajaannya Yudhistira itu mengalami kemajuan pesat setelah itu. Istilahnya Kuntul Winanten kan tumbal. Dia lahir hanya untuk menjadi jalan kesuksesan orang lain. Nah, di dalam cerpen saya, Kuntul Winanten saya buat tidak mau. Dia keluar dari komputer. Bilang sama penulisnya, tolongin aku gak gelem jadi kayak ngono. Aku kepengen merdeka, aku kepengen jadi menteri, aku kepengen jadi apa, tolong. Gitu. Jadi Kuntul Winanten keluar dari komputer dan menggosok-gosok si penulis supaya membuat ceritanya berbeda. Itu cara saya. Saya itu terus terang mangkel ya. Di cerita pewayangan tuh kenapa banyak perempuan tidak berdaya, hanya jadi hadiah, hanya jadi yang perempuan yang melahirkan keturunan gitu. Anyel lagu itu, makanya tak buat
tak buat yang berbeda. Begitu. Ada Kak Asti Mulyana, ada Kak Mia, Oke. Aduh, iya. ada Kak Alhamdulillah. Wiwit. Ya, Orang-orang penulis semua ini yang datang mengintip di rumah baca. Terima kasih. oke, mungkin ada yang masih pengen melemparkan satu pertanyaan lagi. Dua, ding, masih dua ya, masih dua kuota untuk bertanya, silakan. Tadi Mbak Ika Sari udah ya, mungkin dari Bu Evi, mungkin Ya, dari Mbak Endang, atau dari Bu Yani. Ya, Bu Yani dulu lah. Silakan Bu Yani. Karena Bu Yani ini juga pengalaman menulisnya juga panjang ya, yang saya tahu. Oh, top, 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 top. Terima jagoan kasih, itu. terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan pertama. Kalau saya dibilang pengalaman menulis saya panjang, itu thanks to Kak Wina. Kalau nggak ketemu Kak Wina, saya nggak akan punya keberanian untuk melangkah lebih jauh dari sekedar nulis status di Facebook gitu. Jadi memang debut pertama saya menulis itu gabung dengan Kak Wina Hmm. dengan Pat Media melalui melalui gurunya Putri sulung saya Ustazah LD Firda, maka saya berkenalan dengan Kak Wina. Uh, Kak LD minggu lalu ke sini. Kok Oh, minggu lalu? Kemis, oh Kemis. iya iya, yeah. Uh, saya sebetulnya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kak Wina barusan itu betul-betul semakin menambah horizon saya. Bahwa menulis itu, kalau saya mungkin menulisnya masih dalam tahapan mudoroso, artinya saya menceritakan masih tentang seputar pengalaman saya, tetapi Kak Wina sudah melangkah jauh, melakukan dekonstruksi sosial dengan berbasis kesukaan Kak Wina terhadap cerita-cerita wayang gitu. Yang cerita-cerita wayang itu dikonstruksi lagi, kemudian direfleksikan, kemudian memang dikonstruksikan dengan masa kekinian. Artinya tulisan yang mempunyai dampak itu adalah tulisan yang harus menyentuh persoalan masyarakat sosial. Itu persepsi saya. Saya menanyakan kepada Kak Wina adalah, Kak Wina kalau dalam menulis itu apakah memang Kak Wina sudah menanamkan gitu. Mungkin Kak Wina sudah melampaui masa-masa seperti saya yang menulis hanya tentang urusan personal. Tapi Kak Wina kan ini melangkah jauh itu, bicara tentang hak perempuan, bicara tentang kesetaraan gender, protes terhadap ketimpangan sosial. Kak Wina dapat inspirasi pemikiran dari itu bagaimana? Apakah itu memang saya tahu memang Kak Wina modelnya begitu ya, tipe 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 pemberontak dalam konteks dalam makna yang positif ya. Tapi bagaimana ceritanya Kak Wina sehingga sampai pada tahapan menulis dengan tingkat seperti yang sekarang. Terima kasih. oke, silakan. Oke. Mbak Wina. Makasih Kak Yani. Jadi, segala sesuatu itu tidak bisa terjadi ujuk-ujuk. Ya, tidak tidak terjadi secara instan. Saya menulis itu kan karena saya diawali dengan kesukaan membaca. Di waktu kecil, saya itu bacaannya penyebar semangat. Yang saya baca pertama itu adalah cerita cekak. Nah, dari situ saya terus membaca sampai dengan Femina, Kartini gitu ya. Yang nomor satu saya baca pasti cerita pendek. Begitu juga ketika di koran Surabaya Pos yang saya dilanggani bapak saya pertama kali di Surabaya Pos itu, saya juga dulu ada cerita bersambungnya. Kalau hari Minggu ada cerita pendek. Nah, dari membaca itu, kemudian saya ketularan. Masa sih aku nggak bisa menulis kayak gini? Nah, ketika saya membaca itu, kemudian saya mencoba untuk menulis, saya kan berusaha mirip gitu kan. Berusaha mirip seperti yang saya baca. Tetapi lama-kelamaan ketika pengalaman membaca saya semakin banyak, saya berpikir bahwa kenapa saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri dengan menulis apa yang ada di pikiran saya dan bagaimana saya berbeda. Nah, ketika itu
saya berpikir bahwa menulis itu ya pemberontakan itu kayaknya dari awal, Kak. Dari awal karena jiwa saya memberontak. Saya pernah ceritakan bahwa saya pengen minggat. Dan minggat itu, rencana minggat itu saya tulis di buku harian saya. Akhirnya konangan bapak saya, dan akhirnya saya tidak jadi minggat. Jadi itu kalau dibuat cerpen, judulnya adalah rencana minggat yang gagal. Jadi eh, saya selalu tidak terima ketika orang-orang di sekitar saya itu mendapat apa ya perlakuan yang tidak adil. Contoh adalah ketika saya melihat tetangga saya perempuan dengan anak 7 diikat di pohon sama suaminya pakai stagen. Jadi stagennya dia itu dipakai untuk ngikat istrinya gitu dan dipukuli istrinya. Sudah diikat di pohon pakai stagen dan dipukuli. Apa kesalahannya? Saya tidak tahu. Tapi peristiwa itu melekat di kepala saya. Saya bilang, alangkah tidak berdayanya perempuan. Dan bahkan ketika ada seorang yang suaminya itu non sewu, suaminya itu impoten, yang disalahkan itu yang perempuan kok tidak punya anak. Siapa yang berani membongkar rahasia bahwa suaminya impoten? Selalu yang disalahkan perempuan, kan mandul ya, kan nggak bisa duwe anak. Padahal yang impoten suaminya. Dan ketika saya tahu rahasia itu, saya pengen marah rasanya. Kenapa selalu perempuan yang disalahkan? Nah, bibit-bibit itu menjadi dasar atau landasan berpikir saya bahwa ini negeri emang belum merdeka bagi perempuan. Itu kenapa saya dalam cerpen saya yang berjudul Perempuan yang Menanti yang ditayangkan Jawa Pos, saya bikin frasa terakhir yang saya dijanjuk-janjui sama cowok-cowok itu adalah kalimatnya begini, maaf ya. Laki-laki yang meniduri lonte, pasti dia lebih lonte daripada lonte itu sendiri. Itu saya marah, dalam posisi marah. Karena ceritanya apa? Perempuan itu nggak punya anak. Ditinggal pergi sama suaminya untuk pergi bersama lonte. Itu kisah nyata dari Wonokromo. Saya bikin cerita di Pasar Wonokromo. Karena saya marah, maka jadilah seperti itu. Gitu Kak Jani. Jadi pengalaman yang ada di sekitar saya itu yang mengendap itu mau tidak mau memberi saya apa ya seperti tidak terima gitu. Saya pernah loh di dalam sebuah artikel saya dijuluki sebagai penulis feminis. Saya bilang enggak, saya itu enggak feminis. Tulisan saya belum memberontak yang sangat. Tulisan saya masih permisif, masih kadang-kadang melo. Saya tidak feminis. Tetapi ada yang membuat itu, ada yang membuat artikel itu. Penulis Jawa Timur yang feminis salah satunya Wina Bojonegoro. Saya menolak karena saya belum sekuat itu untuk menjadi feminis. Begitu. Oke, nah berarti kan ada namun. Gini Kak, saya melanjutkan apa yang dipertanyakan oleh Bu Yani tadi. Menulis bisa menjadi alat apa ya, menyuarakan keresahan yang ada di masyarakat kan begitu. Nah, berarti seorang penulis butuh untuk punya sensitivitas kan ya, untuk supaya bisa menangkap keresahan dan menuliskannya gitu. Nah, persoalannya ketika keresahan itu dituliskan dan dilempar ke pasar, pasar mana yang masih suka dengan tulisan yang memuat isu-isu seperti ini? Karena saya melihat, ini menurut pandangan saya ya, Gen Z, terus milenial yang sekarang gandrung dengan novel-novel drakor. Nah, itu sepertinya kok sudah tidak berminat ya dengan tulisan yang seperti itu. Sepertinya ini. Menurut Mbak Wina gimana? Ya, pandai-pandailah mencari ceruk pasar. Tapi coba lihat bukunya Ayu Utami yang Saman itu diterjemahkan dalam berapa banyak bahasa. Itu isinya kan feminisme sebenarnya itu. Bagaimana perempuan bisa berani berkata, Saman perkosalah aku.
Di mana ada perempuan bisa berkata demikian? Perempuan minta diperkosa. Ya, itu buku feminis kalau menurut saya, novel feminis, dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa dan dia banyak mendapat penghargaan. Artinya eh, masih banyak diterima di masyarakat. Tetapi memang perlu berjuang untuk bisa pemikiran itu diterima oleh anak-anak muda ya. Eh, kita sekarang berjuang untuk literasi itu sulit. Ya, betul. Sekarang kita Betul. sulit. Betul. Anak-anak muda kecanduan gadget dan sulit membaca. Iya, iya, iya. Jangankan di kota, di desa itu anak kecil-kecil sudah pegang gadget semua. Itu Udah mulai. perjuangan kita bersama. Betul, Mbak Wina. 100. Nawila, ya. Nawila, oke. Ini ada feminis itu Saya melo. Melo Ya. juga kok, Mbak. Ya, oke. saya Oke, boleh meta komen nggak ke Mbak Wina? silakan. Boleh, Kakak. Iya. Terima kasih Kak Wina. Catatannya saya mencatat banyak hal dari yang disampaikan Kak Wina. Eh, yang saya bilang terakhir tentang feminis, kalau saya boleh menyuarakan atau kalau mungkin bisa diterima sebagai saran, kita nggak usah takut dicap feminis, karena feminis itu bukan hal yang totally buruk gitu ya. Orang bisa menginterpretasikan feminis itu dalam konteks dan apa sudut yang berbeda-beda gitu. Feminis, ada orang yang mungkin agak alergi dengan feminis, tetapi sepanjang kita tahu apa yang kita perjuangkan, mungkin label itu bukan satu hal yang akan kita cari. Artinya kita akan bangga ketika dibilang feminis atau kita takut dibilang feminis gitu. Tapi kesetiaan untuk pembelaan pada perempuan itu saya pikir harus menjadi apa misi setiap penulis perempuan pada setiap zamannya. Saya sepakat tentang anak-anak muda zaman sekarang. Eh, saya punya anak perempuan, Mbak Wina, sudah remaja gitu. Saya suruh baca tulisan saja. Saya aja bilang, ya bagus, Bu, pokoknya bagus. Lu ndak mbok woco, tiba-tiba mbok komentari bagus, maksudnya apa gitu. Artinya, kalau kita mau diterima pada anak-anak zaman sekarang, maka kita harus harus mampu menyelami alam pikiran. Saya sepakat dengan Mbak Wina, kita harus pandai-pandai menerjemahkan kesetiaan kita pada pembelaan pada perempuan itu ditransformasikan dalam bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh masa sekarang. Karena apa persoalan perempuan itu tidak selesai dengan masa. Artinya persoalan perempuan di masa kita itu masih berlanjut sampai masa sekarang. Ketika anak-anak perempuan zaman sekarang tidak dibuat sensitif atau tidak diajari melek terhadap masalah perempuan yang ada sekarang, maka mereka akan dianggap, oh itu bukan masalah aku, itu masalahnya ibuku, dan seterusnya. Dan ini tantangan buat saya pribadi untuk apa menyegarkan gaya penulisan, berani baca-baca novel. Karena terus terang Mbak Wina, aku tuh sama juga, hanya anakku malas baca tulisanku, aku juga malas baca novel-novelnya dia, tapi novel apa gitu. Itu gimana Mbak Wina cara remove mind blocking itu kayak gimana Mbak Wina? Saya ulangi Kak Jenny pertanyaannya. Bagaimana caranya kita sebagai penulis kelahiran tahun 70 itu menghilangkan mind blocking untuk tidak agar kita bisa menyelami gaya pemikiran. Karena menurut saya itu gini loh Kak Wina, permasalahan perempuan itu dari masa ke masa kan tetap sama gitu. Masalah tentang perempuan dikekang, ketidakadilan pada perempuan itu sekarang pun juga ada dengan Iya, dengan banyak. modal yang hampir sama, dengan cerita, tapi itu tetap ada. Bagaimana kita mengajari perempuan zaman sekarang sensitif dengan masalah itu tuh gimana Mbak caranya Oke, Mbak? singkat aja Mbak Vina, ini 4 menit soalnya, 3 menit malah. Ya, Waduh. Itu pelajaran yang susah, pertanyaan yang susah ini dari Kak Yani. Jadi Kak Yani, kalau saya sederhana saja ya. Ini kok ada pertanyaan dari Kak Asti. Iya, betul. cara Lanjut melakukan aja Kak riset. Wina. Supaya adil, ini Kak Asti tak jawab dulu. Ya, Gagasan yang berasal dari pengalaman pribadi menjadi bagaimana cara Kak Wina melakukan melakukan riset sebelum menulis. Iya, kalau saya itu pengalaman sehari-hari itu juga menjadi kekayaan ide ya. Itu juga bagian dari riset. Bahkan bagaimana kondisi sekitar saya saat ini di
eh, Semambung, ini ada cerita yang judulnya Pengakuan Strictus. Itu adalah saya dapat dari lingkungan sini, dari lingkungan Semambung. Mambung. Apa yang saya alami di masa kecil, di masa kanak-kanak itu ternyata adalah riset yang luar biasa yang tidak hilang dari ingatan saya. Bagaimana saya belajar gamelan, belajar menari, mendengarkan wayang, melihat ketoprak live di gedung. Ketoprak itu bapak saya yang ngajak, saya juga diajak nonton wayang. Itu semua adalah pengalaman yang tidak bisa terbeli. Nah, karena itu kita sebagai orang tua ya, yang udah punya anak, percayalah pengalaman anak-anak itu dengan berbagai macam peristiwa budaya. Memang saat ini mungkin tidak terasa, tapi suatu saat nanti itu semua akan menjadi bahan riset yang luar biasa ketika mereka harus public speaking, mereka harus menulis, itu akan menjadi bekal. Mari perkaya pengalaman anak-anak kita dengan banyak peristiwa budaya. Itu menjadi bahan riset yang luar biasa yang melekat, apalagi ketika usia-usia SD ya, dari TK sampai SD. Gitu untuk Kak Asti. Tadi Kak Asti membuat statement bahwa laki-laki feminis juga ada. Ada, suami saya itu laki-laki feminis. Pak D itu lelaki feminis karena dia bisa melakukan pekerjaan perempuan dan bahkan tidak merasa malu. Dia belanja ke pasar, beli minyak, beli gula, dia mencuci, dia cuci piring ketika saya sedang tidak enak badan atau ketika saya sedang Zoom, pembantu tidak masuk, dia bisa melakukan pekerjaan dapur. Saya malah jarang ke pasar. Yang ke pasar suami saya. Sehingga dia dipanggil Abah. Gitu gak sih? Oke, Mbak Wina, ini waktunya udah mepet gitu ya. Saya closing. Untuk yang masih pengen bertanya, nanti mungkin bisa menghubungi Mbak Wina via ini ya. Oh iya, Kak Jani. Mungkin Kak bisa Jani nanti Kak Jani bisa kita diskusi di perlima, Kak. benar. Anggota perlima. Siap. Ya. Soalnya ini kalau diperpanjang bisa sampai subuh, ini nggak selesai-selesai nanti ya. Oke, tapi yang jelas di pertemuan kali ini kita bukan hanya telah membicarakan sebuah buku, tapi kita banyak mendapat pelajaran. Salah satu pelajarannya adalah seorang penulis sangat perlu memiliki sensitivitas untuk bisa menyuarakan keresahan di masyarakat dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih Mbak Wina atas waktu Foto yang jangan lupa, foto dulu, foto dulu. Berarti yang dapat hadiah itu Kak Ika, Kak Yani, Kak Asti. Nah, nanti silakan memberikan alamatnya ya nanti ya untuk pengiriman. Sebentar ini ngomong soal foto, ada yang bisa mewakili saya karena saya nggak tahu apa. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi ini masuk semua kok. Nanti silakan simak di kanal YouTube Rumah Baca 3 Spasi Mev gitu ya. Oke, untuk dari saya cukup sekian. Allah, sudah saya fotokan. Oke, terima kasih. Oh, makasih Kak Jani. Oke, sampai jumpa lain waktu. Aku kan baik hati. Semuanya sebentar. Sehat-sehat semuanya. Kak Asti sama Kak Wiwit mau buka kamera nggak? Soal fotonya. Terima kasih Kak Asti. Kak Wiwit bisa buka foto nggak? Nah, ini Kak Asti. Hai Kak Asti. Terima kasih Kak Asti. Kangen aku. Udah 1, 2, 3 ya langsung aja. Literasi. Nyanyi nggak bagus. Sebentar, tak foto lagi kedua kalinya. 1, 2, 3. Ini 1. Oke ya, 1 kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3, ye. Oke. Oke, semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Wina. Matur nuwun sangat Kak Evi, Kak Wina. Mohon maaf ya apabila tidak berkenan mati don't worry. mohon maaf karena masih belajar. Kak Evi. Makasih banyak. Oke. Ditunggu lagi acaranya. Dadah. Alhamdulillah. Oke, saya N ya. Semuanya.